Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Vina Adlina NIM 071, Azahra Mumtaza dengan NIM 075, Wilbert dengan NIM 078, Devi Megarita dengan NIM 136, dan saya sendiri Ultara Effendi Chania dengan NIM 137. Di sini kami ingin menjelaskan penggunaan Android Studio dalam pembuatan kuis matematika. Nah, pertama sekali kami ingin menjelaskan desainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Azahra Mumtaza. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari desainnya. Nah, di sini ada desain yang pertama. Di sini ada 4 linear layout. Kenapa kita pakai linear layout? Karena agar dia arahnya itu vertikal. Nah, yang di linear layout yang pertama itu ada time progress bar dengan ID time progress bar. Lalu linear layout yang kedua itu ada result text view. Di linear layout yang ketiga ada button 1 dan 2, dan di linear layout yang keempat itu ada button 3 dan 4. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengganti ID dari setiap komponen yang kita gunakan. Lalu di tampilan yang kedua, desain yang kedua itu kita hanya menggunakan 2 komponen, yaitu yang pertama ada text view dengan ID tampil score, dan yang kedua itu ada button start dengan ID ulang. Sekian penjelasan desain dari saya. Selanjutnya penjelasannya tentang codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan timer yang ada pada program. Jadi kita akan mendeklarasikan variabel atau value daripada si timer. Ada value, 3 value. Yang pertama itu ada value max time English sama dengan 20.000L, lalu ada value min time English sama dengan 0L, dan value interval English sama dengan 1000L. Nah, max time English ini itu maksimal waktu yang dimiliki, lalu minimal waktu, dan interval English itu adalah jangka waktu. Dan itu langsung di sini kita mendeklarasikan lagi hal intent sama dengan intent di second activity class Java. Nah, ini itu fungsinya untuk memanggil activity baru. Jadi misal kita punya activity, nah di sini adalah activity, lalu di sini ada second activity. Jika kita mau memanggil si second activity ini, maka kita akan memanggilnya itu dengan intent this itu adalah si main activity-nya, lalu panggil second activity kelasnya Java. Lalu di sini kita deklarasikan lagi function timer, file timer, object countdown max time English, interval English. Nah, di sini itu akan menghitung mundur daripada si waktu maksimal yang dimiliki dan juga interval waktu. Jadi di sini ada override function on tick, list until finish long if. Kita akan memanggil si timer progress bar itu dan diisi dengan list until finish per 1000 to integer. Lalu di sini ada function yang kedua, yaitu override function on finish. Nah, jika si user itu sudah kehabisan waktu, maka user itu tidak boleh lagi atau mengklik si tombol tersebut. Nah, kita deklarasikan for button in buttons, salah satu button dari banyak button tersebut is enabled dengan false. Maksudnya button itu nggak bisa lagi diklik jika waktunya sudah habis. Lalu functionnya itu kita mulai timer repeat start, kita panggil dan mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi validation and score. Yang pertama itu di sini ada let init var result text view. Yang kedua ada let init var validation text view. Nah, di sini kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada var
first button press yang bernilai false, yang kedua ada var first value sama dengan 0, dan yang ketiga ada var second value sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada function check button. Kita deklarasikan variabel button press-nya sebagai view as button. Lalu kita print. Lalu di sini ada sebuah perulangan yang mana jika first button press second value sama dengan button press text to string. Lalu di sini ada var result sama dengan first value plus second value, dan kita di sini kita print si resultnya. Nah, lalu di sini untuk memvalidasi jawaban benar atau salah, kita deklarasikan lagi variabel answer-nya, di mana variabel answer sama dengan result text view .text.string. Di sini juga ada kondisi di mana jika result bernilai sama dengan answer, maka validation text view .text sama dengan correct, dan validation text view .set text color-nya berwarna green, dan untuk current score-nya sama dengan current score plus 1. Namun jika resultnya tidak sama dengan answer, maka validation text view .text akan bernilai sama dengan incorrect, dan validation color-nya itu akan berwarna merah. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk menampilkan skor pada activity yang berbeda dan juga membuat tombol untuk memulai program tanpa harus melakukan run ulang pada program. Jadi pertama-tama kita harus membuat activity baru dengan cara klik java.com.example.test, klik kanan, new activity, dan pilih empty activity. Setelah membuat activity kedua, maka akan muncul file XML dan juga Kotlin. Selanjutnya kita akan membuat program bisa berpindah activity dengan menggunakan intent. Di sini kita mendeklarasikan value intent di bawah generate question. Value intent ini kita arahkan ke second activity sesuai dengan nama Kotlin yang kedua. Di sini ada function timer. Jadi setelah function timer ini selesai on finish, kita akan memindahkan isi dari variabel current score ke dalam second activity dengan cara menggunakan put extra pada intent.putExtra, key value kita set score, kemudian variabel current score .toString. Jadi variabel yang diterima sudah bukan berbentuk integer, melainkan berbentuk string. Kemudian start activity intent. Selanjutnya kita akan berpindah ke activity kedua. Di activity kedua kita perlu mendesain dua hal, yaitu text view dan juga button. Di text view ini kita akan men-set ID-nya dengan nama tampil score. Pada button ID-nya itu ulang. Nah, selanjutnya di file Kotlin kita bisa menerima variabel current score dengan nama dengan key value tadi score. Jadi kita set value score intent.getStringExtra score. Jadi isi dari variabel current score sudah berpindah ke value score. Kemudian kita set variabel result text view dengan mengambil ID tampil score. Ini untuk menghubungkan antara Kotlin dan juga XML. Kemudian result text view.text
isi dari result text view yaitu ini, your code plus score. Score diambil dari sini. Kemudian untuk buttonnya ini adalah ini, set value second activity button dengan mengambil ID ulang. Kemudian second activity button set on click listener, artinya ketika button ditekan maka akan deklarasi value intent untuk ke main activity. Kemudian start activity intent, artinya ketika button ditekan akan berpindah ke main activity lagi. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian itu penjelasan dari kelompok 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.